Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Prananda Maharani, NIM 2011031105. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ragam bahasa. Pengertiannya, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaiannya. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan media, ada dua, ragam tulis dan ragam lisan. Kemudian ada faktor penyebab timbulnya ragam bahasa, yaitu faktor budaya, perbedaan demografi, sejarah, perkembangan zaman. Untuk materi yang kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Pengertian dari ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi, ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku pada tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik dan ejaan Suhandi. Untuk materi yang ketiga yaitu diksi. Pengertian dari diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Macam-macam diksi, yang pertama sinonim, yang kedua antonim, yang ketiga polisemi, yang keempat homograf, yang kelima homofon, yang keenam homonim, yang ketujuh hiponim, dan yang kedelapan adalah hipernim. Untuk materi yang keempat yaitu kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian ada ciri-ciri dari kalimat efektif. 1. Untuk memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memilih diksi secara tepat. Untuk materi yang kelima, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Kemudian, pengertian bahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Untuk materi yang keenam yaitu paragraf. Pengertian dari paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Jenis-jenis paragraf, yang pertama paragraf deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga deduktif dan induktif. Untuk materi yang terakhir yaitu penataan kalimat. Tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi satu kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Sekian video rangkuman materi bahasa Indonesia dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.